Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas materi tentang klasifikasi tumbuhan. Pada dasarnya, klasifikasi tumbuhan adalah proses pengelompokan tumbuhan berdasarkan karakteristik fisik, morfologi, dan genetik mereka. Klasifikasi tumbuhan dilakukan untuk mempermudah identifikasi, studi, dan pemahaman tentang keragaman tumbuhan di dunia. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang klasifikasi tumbuhan. Yang pertama ada kerajaan tumbuhan atau plantae. Kerajaan tumbuhan adalah kelompok besar organisme eukariotik yang melakukan fotosintesis untuk memproduksi makanan mereka sendiri. Mereka memiliki sel-sel berdinding, selulosa, dan klorofil yang memberikan warna hijau pada tumbuhan. Yang kedua ada divisi tumbuhan. Divisi adalah tingkatan klasifikasi tumbuhan di bawah kerjaan. Beberapa contoh divisi tumbuhan meliputi Bryophyta, tumbuhan lumut yang tidak memiliki pembuluh angkut. Yang kedua, Pteridophyta, tumbuhan pakis yang memiliki pembuluh angkut. Yang ketiga, Coniferophyta, tumbuhan berbiji tertutup seperti cemara dan pinus. Yang keempat, Angiospermae, tumbuhan berbunga dengan biji tertutup. Kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Setelah divisi, tumbuhan dikelompokkan ke dalam kelas, ordo, famili, genus, dan spesies berdasarkan karakteristik yang lebih spesifik. Contohnya, famili Rosaceae termasuk tumbuhan berbunga seperti mawar dan apel. Yang keempat, contoh klasifikasi tumbuhan. Kingdom Plantae. Division Angiospermae. Class Dicotyledonae. Order Rosales. Family Rosaceae. Genus Rosa. Spesies Rosa indica. Klasifikasi berdasarkan morfologi. Yang pertama ada tumbuhan berbunga atau Angiospermae, tumbuhan yang memiliki bunga dan biji tertutup. Yang kedua ada tumbuhan pakis, tumbuhan tanpa biji dan memiliki daun berbentuk paku. Yang ketiga ada tumbuhan lumut, tumbuhan tanpa akar, batang, dan daun sejati. Yang keenam klasifikasi berdasarkan habitat. Yang pertama ada tumbuhan darat, tumbuhan yang hidup di daratan. Yang kedua tumbuhan air, tumbuhan yang hidup di air seperti ganggang. Tumbuhan laut, tumbuhan yang hidup di laut seperti rumput laut. Yang ketujuh, peran klasifikasi tumbuhan. Klasifikasi tumbuhan membantu dalam identifikasi, studi evolusi, dan pemahaman keragaman hayati tumbuhan. Ini juga memudahkan dalam penelitian dan konservasi tumbuhan. Klasifikasi tumbuhan berdasarkan morfologi merupakan metode pengelompokan tumbuhan berdasarkan ciri-ciri fisik eksternal yang dapat diamati. Ciri-ciri morfologi tumbuhan meliputi struktur daun, bunga, batang, akar, dan buah. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang klasifikasi tumbuhan berdasarkan morfologi. Yang pertama berdasarkan struktur daun. A. Daun sederhana, daun tunggal yang terdiri dari satu helai daun. B. Daun majemuk, daun yang terdiri dari beberapa helai daun kecil yang disebut daun anak. Yang kedua, berdasarkan struktur bunga. A. Bunga berkelamin tunggal, yaitu bunga yang memiliki organ kelamin jantan atau betina. Yang kedua, bunga berkelamin ganda, bunga yang memiliki organ kelamin jantan dan betina dalam satu bunga. Yang ketiga, berdasarkan struktur batang. Batang berkayu, atau batang yang keras dan berlendir seperti pada pohon-pohon. Yang kedua, batang herbaceus, seperti batang yang lunak dan tidak berlendir seperti pada tanaman herba. Yang keempat, berdasarkan struktur akar, yaitu akar serabut, akar yang tipis dan bercabang-cabang seperti pada rumput. Yang kedua, akar tunggang, akar tunggal yang tumbuh lurus ke bawah seperti pada pohon. Yang kelima, berdasarkan struktur buah. Yang pertama, buah berbiji tertutup atau Angiospermae.
atau buah yang bijinya terlindungi oleh daging buah seperti pada apel. Yang kedua, buah berbiji terbuka atau gymnospermae. Buah yang bijinya terbuka dan tidak dilindungi oleh daging buah seperti pada pinus. Yang keenam, peran klasifikasi berdasarkan morfologi. Yang pertama, mempermudah identifikasi tumbuhan berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Yang kedua, membantu dalam klasifikasi dan pengelompokan tumbuhan berdasarkan karakteristik eksternal. Yang ketiga, menyediakan dasar untuk memahami hubungan evolusioner antar spesies dan tumbuhan. Klasifikasi tumbuhan berdasarkan morfologi memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengidentifikasi dan memahami keragaman tumbuhan berdasarkan ciri-ciri fisik eksternal mereka. Dengan memahami klasifikasi berdasarkan morfologi, kita dapat mengenali dan membedakan tumbuhan berdasarkan struktur dan karakteristik luar yang dimiliki. Klasifikasi tumbuhan berdasarkan habitat. Klasifikasi tumbuhan berdasarkan habitat adalah metode pengelompokan tumbuhan berdasarkan lingkungan tempat tumbuhan tersebut hidup dan tumbuh. Habitat tumbuhan dapat mencakup daratan, air tawar, air laut, atau tempat-tempat khusus lainnya. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang klasifikasi tumbuhan berdasarkan habitat. Yang pertama, tumbuhan darat. Tumbuhan darat hidup di daratan seperti hutan, padang, rumput gurun, dan pegunungan. Akar, batang, dan daun yang berkembang untuk mendukung kehidupan darat. Contoh, pohon, rumput, semak, dan berbagai tanaman darat lainnya. Kemudian tumbuhan air. Habitat tumbuhan air hidup di air tawar seperti sungai, danau, rawa, dan kolam. Kemudian adaptasi. Akar, batang, dan daun yang beradaptasi untuk hidup di lingkungan air. Contohnya, eceng gondok, teratai, rumput air, dan ganggang. Kemudian yang ketiga, tumbuhan laut. Habitat tumbuhan laut hidup di perairan laut seperti di terumbu karang atau dasar laut. Adaptasi khusus untuk bertahan di lingkungan air asin laut. Contoh, rumput laut, alga, ganggang laut, dan terumbu karang. Kemudian, tumbuhan hidrofit. Habitat tumbuhan hidrofit hidup di perairan yang tenang seperti rawa, danau, atau kolam. Adaptasinya yaitu akar, batang, dan daun yang disesuaikan dengan kehidupan di air. Contoh, eceng gondok, teratai, dan tanaman air lainnya. Klasifikasi tumbuhan berdasarkan habitat memberikan pemahaman yang mendalam tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan tempat mereka hidup. Dengan memahami klasifikasi berdasarkan habitat, kita dapat mengidentifikasi dan memahami ciri-ciri unik tumbuhan yang memungkinkan mereka untuk bertahan dan berkembang di lingkungan yang berbeda.